Dia menulis pernyataan ini. Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Judul pernyataannya adalah, tingkat suhu iklim terus meningkat karena nyala api neraka di samping panas matahari dalam muhkam Al-Quran yang agung. Pernyataan dan tanggal, Muharram ke-8, 1445 Hijriah. Tanggal 26 Juni tahun 2023 Masehi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang mengajarkan manusia bayan keterangan yang benar bagi Al-Quran. Ada apa dengan orang Arab? Seolah-olah mereka tidak mengerti sepatah kata pun dari Al-Quran Arab yang jelas, dan juga tidak ingin mencari jalan menuju petunjuk. Sejak 19 tahun yang lalu di bulan yang sama, Muharram untuk tahun 1426 Hijri, sementara saya memperingatkan orang-orang Arab dan non-Arab tentang perjalanan planet sakar neraka yang datang dari waktu ke waktu di ufuk planet bumi sepanjang 51.840.000.000 kilometer sampai ketinggiannya di atas bumi di kubah langit, kemudian menyebabkan gerhana langit yang besar. Namun Anda tidak mengambil pelajaran dari peringatan hukuman berturut-turut, selain dari bencana perang iklim Allah karena pertempuran pendekatan planet sakar dari jarak jauh sebelum melintas, atau dari bencana perang corona Allah yang Anda sebut COVID-19, dan itu tidak menambahkan Anda kecuali pengingkaran kepada Allah yang Maha Besar, dan seolah-olah tenggelamnya seluruh planet bumi pada zaman Nabi Nuh bukan karena perubahan iklim dan bukan atas perintah Allah. Maha suci Allah yang agung, seolah-olah Allah tidak ada. Maha suci Allah yang Maha Agung, di atas apa yang diingkari oleh orang-orang ateis dan orang-orang musyrik yang mempersekutukan Dia yang Maha Tinggi tanpa batas, maka celakalah para pengikut ateis di kalangan umat Islam, dengan dalih bahwa mereka ateis lebih berpengetahuan dari Anda. Anda mengikuti keyakinan mereka bahkan jika keyakinan mereka bertentangan dengan seluruh ayat-ayat yang muhkamat dari kitab dalam Quran. Maka celakalah orang-orang ateis yang mengingkari Allah yang Maha Besar dan para pengikutnya dari kalangan kaum muslimin dan ahli kitab Kristen dan Yahudi, maka celakalah mereka. Bagaimanapun wahai masyarakat Arab dan non-Arab, tahukah kalian tentang hikmah siksaan kecil sebelum melintasnya planet sakar? Hal ini agar Anda dapat kembali kepada Allah sebelum melintasnya, sehingga pada hari melintasnya sakar menjadi sejuk dan damai bagi orang-orang yang benar, para penyembah, orang-orang saleh yang berbakti, yang menyembah Allah, Dia sendiri, tidak ada sekutu baginya, dan orang-orang yang bersegera berbuat baik, maka Allah akan mencegah mereka dari azab hari kehancuran sebelum hari kebangkitan. Meneguhkan dengan firman Allah yang Maha Tinggi. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Demi Tuhan bumi dan langit, sesungguhnya siksaan hari kehancuran datang atas orang-orang yang berpaling sebelum hari kiamat, dan itu akan membuat kepala anak-anak beruban. Jadi bagaimana Anda menjaga terhadap hujan planet neraka, wahai masyarakat Arab dan non-Arab? Meneguhkan dengan firman Allah Ta'ala.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Alangkah herannya, wahai masyarakat Arab dan non-Arab, dan yang paling mencengangkan adalah dari bangsa Arab. Seolah-olah mereka tidak memahami bayan keterangan Al-Quran yang agung. Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani, Khalifah Allah di seluruh dunia, seolah-olah saya datang kepada orang-orang Arab dengan wahyu baru yang aneh bagi mereka, dan seolah-olah saya tidak membahasnya dari kalam Allah dalam muhkam Al-Quran yang agung. Dan kalian adalah orang-orang yang merugi, hai orang-orang yang berpaling dari penjelasan Al-Quran yang sebenarnya dari kalangan Arab dan non-Arab, wahai masyarakat Arab pada khususnya dan non-Arab pada umumnya, saya berbicara kepada Anda dari muhkam Al-Quran yang agung dengan bahasa Arab yang jelas. Mungkin penanya ingin mengatakan, wahai Nasr Muhammad Al-Yamani, Anda berdebat dengan kami, jadi Anda mengangkat hujah kepada kami, dan Anda memperingatkan terhadap serangan batu api dari planet Sakar, dan sebelum itu bencana alam dan perang corona Allah sesuai dengan klaim Anda, wahai manusia. Anda membuat kami sakit kepala karena bencana alam Allah dan perang corona, dan tanda idrak matahari mendapatkan bulan sebagai peringatan bagi umat manusia yang telah berlalu dan berlalu untuk sementara waktu, sebagai peringatan kepada manusia, menurut klaim Anda, sebelum malam mendahului siang karena melintasnya planet Sakar, maka kami telah menghafal peringatan Anda dari berbagai tingkatan dengan hafalan fotografis. Kemudian Khalifah Allah atas dunia, Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani menjawab Anda dan saya berkata, Ya Allah, ya, saya mematahkan kepala Anda dengan kebenaran, memang benar bahwa saya tidak berbicara tentang Allah kecuali kebenaran, tetapi ayat-ayat dan peringatan siksaan sebelum siksaan besar tidak berguna bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, karena mereka adalah ateis yang mengingkari Allah. Jadi jika Dia menghukum Anda dengan tentara Allah dari bencana perang COVID yang parah, sebagai tanda berturut-turut dokter Anda berkata, strain variabel alami corona. Jadi jika Dia Allah menghukum Anda dengan bencana perang iklim universal Allah, ahli meteorologi berkata, itu disebabkan perubahan iklim karena pemanasan global akibat karbon dioksida sehingga akan menyebabkan bencana alam. Sesungguhnya Allah telah menutup hati para penjahat di antara kamu yang berpaling dengan sengaja, mereka tidak akan beriman, dan mereka kafir kepada Allah padahal mereka tahu bahwa Allah adalah kebenaran tetapi mereka membenci kebenaran. Bukankah COVID menghentikan roda kehidupan seluruh dunia pada tahun 2020? Jadi seluruh pabrik Anda dan perusahaan minyak karbon berhenti 100% pada tahun 2020 dan tahun 2021 juga diformulir terpisah dalam satu tahun 2022. Dan pertanyaan yang muncul pada setiap manusia waras, sudahkah Anda menemukan bencana iklim di musim panas 2020? Atau di musim panas berikutnya, tahun 2021 bahwa bencana iklim berkurang di dalamnya. Tapi Anda menemukan suhu panas terus meningkat di musim panas 2020, musim panas 2021, dan musim panas 2022, juga musim panas 2023. Apakah manusia di dunia ini ternak seperti sapi yang tidak berpikir,
atau apakah mereka manusia? Bagaimana mereka bisa terus percaya pada teori pemanasan global? Pasti seluruh ilmuwan iklim ahli meteorologi tahu bahwa COVID-19 menghancurkan teori ini karena orang seluruh dunia mengunci diri di tahun 2020 hingga karbon dioksida hilang 100% dari langit planet bumi. Dan dengan pengakuan NASA Badan Amerika dan pengakuan seluruh ilmuwan iklim saat itu, mereka mengklaim bahwa Corona menyelesaikan masalah iklim dan berkata, mungkin hal yang berbahaya bermanfaat. Jadi mereka sangat yakin bahwa panas musim panas 2020, sedang setelah musim dingin dan musim semi, jadi mereka terkejut bahwa suhu musim panas terus meningkat lebih parah dalam 4 tahun Corona, 20, 21, 22, dan 23 saat ini, dan mereka tidak menemukan bahwa suhu iklim berkurang, bahkan terus meningkat di setiap musim panas, karena karbon memiliki hubungan dengan lingkungan dan tidak memiliki hubungan dengan perubahan iklim oleh sains, logika dan astrofisika sejati dalam kitab, dan hujan menyaring udara dari debu dan dari karbon dioksida, tidakkah kamu mengerti? Memang, Anda masih menderita akibat mengerikan dari corona, dengan kematian mendadak. Jadi tidak peduli bagaimana Anda bersembunyi, kematian selebritas terkenal dan absennya banyak elit dari layar akan membuat Anda terekspos. Bagaimanapun, siksaan besar telah menaungimu. Musim panas planet Sakar yang datang dari bagian selatan planet Bumi sehingga akan menyapu bagian utara planet Bumi mulai dari tenggara Bumi yang terpencil hingga ke barat daya Bumi yang jauh, dan terus maju menuju utara, timur laut planet ini dan barat laut planet hingga naik satu level di atas level di kubah langit tengah dengan sudut 180 derajat. Kemudian gerhana langit global dan planet yang besar terjadi. Itu adalah hukuman di hari yang menghancurkan. Seberapa sering saya memperingatkan, dan berkata, wahai Muslim, planet siksaan telah tiba, planet siksaan telah tiba. Selama bertahun-tahun, saya telah memperingatkan dan memperingatkan hukuman dari planet Sakar yang mendekat, tetapi orang Arab dan non-Arab mengingkari bahkan tidak percaya. Jadi dengarkan dan ingatlah apa yang akan kami informasikan kepada Anda dengan kebenaran, jika Anda melihat bahwa Anda dapat mengusir planet Sakar, itu akan mengaburkan kubah langit dan melenyapkan dari pandangan Anda seluruh bintang bercahaya di langit, termasuk matahari, mengaburkannya dari Anda, sama seperti itu akan melenyapkan pandangan Anda di antara bintang-bintang. Bahkan, ia akan melewati kubah langit planet Bumi di titik dasar terendah, yang merupakan titik terdekat dalam orbitnya dari planet Bumi. Pada sudut 180 derajat Sakar, itu adalah titik terdekat untuk planet Sakar. Begitu sering saya bersumpah kepada Anda sejak 19 tahun yang lalu bahwa saya tidak bernyanyi untuk Anda dalam puisi atau melebih-lebihkan secara tidak adil dalam prosa bahwa planet Sakar akan melintas di ufuk langit bumi manusia, mengaburkan 4 penjuru, selatan, timur, barat dan utara, jadi di mana jalan keluarnya? Hai kamu para ateis yang mengingkari Allah, yang esa, yang maha mengalahkan. Jadi seberapa sering saya mencoba untuk menyelamatkan Anda dengan memanggil Anda untuk menyembah Allah, Dia esa, tidak ada sekutu baginya, dan mengingkari perantara Anda di antara tangan Allah yang dengannya Allah tidak menurunkan otoritas untuk itu dalam muhkam Al-Quran yang agung.
Jadi ikutilah saya dan jangan ikuti setan manusia yang menghalangi pengesahan atas bayan penjelasan yang benar dari Quran. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu, Dia sendiri, tidak ada sekutu baginya, sehingga akan menjadi sejuk dan damai bagimu pada hari perjalanannya. Apinya akan menimpamu jika kamu bukan di antara para ahli sholat saat kamu masih hidup di dunia, maka ia akan melontarkan bunga api seperti benteng pada mereka yang berpaling pergi, tapi itu analogi, dalam arti, ia mengirimkan percikannya dalam garis vertikal Anda, masing-masing pada sudut 180 derajat, sesungguhnya bahwa setiap inci bumi berada dalam jangkauan planet Sakar, dan pada sudut 180 derajat, hujannya turun ke bawah, itu adalah hujan cair yang jahat, kemudian menjadi batu yang membentur ketika hujannya memasuki atmosfer bumi, yang berarti bahwa hujan lelehan batu memadat ketika memasuki atmosfer dan berubah menjadi bola-bola oksida kekuningan. Sungguh jahatnya hujan, dari tanah liat kekuningan bercampur logam lain, meleleh kemudian memadat menjadi potongan-potongan yang mencolok ketika masuk atmosfer bumi yang dibentuk untuk menahan gesekan dengan atmosfer, maka itu hujannya menjadi bola-bola api merah yang memburu orang-orang kafir sebagai penembak jitu dengan ketelitian yang tinggi. Kecuali dia yang meminta kepada Allah dengan hak tidak ada Tuhan selain Dia dan dengan hak rahmat-Nya yang tertulis pada dirinya sendiri dan dengan hak kebahagiaan besar dari kesenangan-Nya untuk memaafkannya dan mencegah hukuman darinya dengan rahmat-Nya, untuk mengikuti seruan Allah dan Khalifah-Nya di seluruh dunia Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Dan mintalah kepada Allah sesungguhnya Anda akan gagal memenuhi janji Allah meskipun hidung Anda jika Anda tidak tahu bahwa Allah berada di antara manusia dan hatinya, tapi setelah apa Anda percaya pada penyeru sejati Allah? Apakah setelah kepala pemuda beruban? Sesungguhnya orang-orang yang menunda keimanan mereka kepada Allah yang esa, sehingga mereka tidak menyeru kepada Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, sampai mereka melihat azab, mereka adalah kaum yang tidak mengerti, sesungguhnya ternak lebih dibimbing jalannya daripada mereka, maka inilah realitas orang-orang yang menunda-nunda mengikuti penyeru kebenaran dari Tuhannya sampai mereka melihat azab yang pedih. Allah lebih mengetahui apa yang tersembunyi dari mereka bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka bahwa mereka tidak menggunakan akal mereka sebelum azab yang pedih menimpa mereka. Dan aku bersumpah demi Tuhannya Sakar dan Tuhannya Mahdi yang ditunggu bahwa jika Anda menggunakan pikiran Anda maka renungkan logika otoritas pengetahuan Nasr Muhammad Al-Yamani dan hukum panggilan sejatinya untuk menyembah Allah, Dia sendiri, tidak ada sekutu baginya. Anda akan menemukan bahwa pikiran Anda akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah orang-orang yang zalim dan kebenaran itu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, padahal Dia memperingatkanmu agar tidak menyeru kepada siapapun selain Allah, maka tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang menghalang-halangi, yang lain, dan yang membenci apa yang diturunkan Allah dan mereka membenci keridhaan Allah atas dunia, sesungguhnya mereka ingin agar kamu kafir karena mereka kafir kepada Allah dengan sengaja dari mereka agar sama dengan mereka dalam azab yang pedih. Mereka adalah golongan At-Togut, setan yang terkutuk, yang menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala karena mereka membenci keridhaan Allah atas hamba-hambanya. Sesungguhnya setan manusia tidak menyukai hamba-hamba Allah bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam,
maka tujuan mereka adalah seperti tujuan iblis, setan yang terkutuk, dan semua setan jin dan manusia. Tujuan mereka kepada Allah adalah untuk mencapai murka Allah atas hamba-hambanya, maka saya tidak akan selamat jika mereka selamat. Tentunya, mereka mengikuti seruan Khalifah Allah, Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani, untuk merencanakan yang sebaliknya menghalangi pengesahan seruan Allah, sehingga mereka menghalangi dengan pemikiran dan logika yang tidak dapat diterima, untuk menghalanginya dengan kebohongan mereka terhadap dunia juga tipu daya mereka. Mereka menghalangi manusia dari bayan pernyataan penjelasan yang sebenarnya dari Al-Quran yang agung. Jadi penghalang manusia itu di tingkat global internasional seolah-olah mereka tidak tahu tentang diutusnya Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Bahkan, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa tentang bayan pernyataan Al-Quran oleh Al-Quran untuk Khalifah Allah, Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Tetapi saya ingatkan mereka tentang apa yang kami peringatkan pada mereka di awal seruan kemahdian global dengan firman Allah Ta'ala. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق الله العظيم. Dan meneguhkan janji Allah yang maha benar dalam firman Allah Ta'ala. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار صدق الله العظيم. Kami sebelumnya memberitahu Anda bahwa ekstremitas berada di arah kutub dan bukan dari timur dan barat, sebaliknya, dari arah dua kutub, utara dan selatan, yang di antaranya membentang khatulistiwa antara dua kutub, dan mungkin semua penanya di dunia ingin mengatakan, wahai Nasr Muhammad Al-Yamani, garis ekuator membentang dari timur ke barat dan bukan dari utara ke selatan. Kemudian Khalifah Allah Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani menjawab dan saya berkata, saya tahu dan mengerti apa yang saya katakan dan saya tahu apa yang Anda tidak tahu. Maksud saya bukan khatulistiwa untuk panasnya matahari, sebenarnya yang saya maksud adalah khatulistiwa dari panasnya nyala api musim panas sakar pada hari yang dijanjikan. Janji Allah datang setelah giliran neraka jahat mendekat di kubah langit dekat jarak bumi. Waktu yang ditentukan untuk melintas di langit bumi manusia datang dari arah kutub dingin, utara dan selatan, dan seluruh dunia masuk ke dalam bayang-bayang fajar planet sakar sesaat sebelum kemunculannya yang tiba-tiba di atas dunia dari cakrawala kubah langit selatan dari timur jauh ke barat jauh. Maka para penjahat tidak akan memiliki kekuatan untuk menghindarinya, juga tidak akan tertolong, sehingga dapatkah mereka menghilangkan planet neraka sakar yang lebih besar dari keliling matahari dengan perbedaan yang besar? Apakah kamu tidak mengerti? Maka berapa sering matahari mendapatkan bulan idrak, sehingga bulan sabit lahir sebelum gerhana kusuf, dan bertemu ijtimak dengannya saat bulan sabit, dan itu adalah manifestasi kepada manusia tanda idrak, dan meskipun hidung mereka akan mengatakan pada malam setengah hari ke-13 bulan Komariah sementara mereka tahu bahwa bulan purnama terjadi pada malam hari ke-14 malam tanggal 15. Namun,
Seluruh generasi muda yang terpelajar dibesarkan dan mata mereka terbuka pada kenyataan bahwa bulan purnama muncul pada tanggal 13 dan bukan pada tanggal 14, maka saya memohon kepada Allah untuk menegakkan dalil juga pada para pemuda di dunia dengan mengembalikan bulan pada posisi normalnya seperti semula sejak Allah menciptakan langit dan bumi agar seluruh pemuda di dunia mengetahui bahwa bulan terbit dengan bulan purnama setelah matahari terbenam pada hari ke-14 malam tanggal 15 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak, matahari harus mendapat bulan, sehingga bulan sabit akan lahir sebelum konjungsi, sehingga matahari akan bertemu dengannya saat bulan sabit, seperti yang terjadi pada tanda bulan sabit yang lebih besar di Zulhijjah untuk tahun 1442 Hijri, jadi bulan purnama mustahil terjadi pada Jumat malam Sabtu. Jadi jika Anda tahu kehebatan yang mustahil bahwa bulan bersinar sebagai bulan purnama seperti malam di mana penghancuran terjadi, demikianlah liku-liku keajaiban alam semesta yang tidak tersembunyi bagi orang berakal karena lahirnya bulan sabit sebelum gerhana matahari kusuf dan bertemu dengannya ijtima saat bulan sabit, dia biasa memainkan peran keajaiban, seperti malam di mana bulan memudar, muhak artinya, pada malam yang sama saat konjungsi sentral terjadi, jadi bagaimana malam pertengahan tanggal 13 dalam beberapa tahun seruan Mahdi, dulu terjadi pada malam setengah bulan, jadi bulan purnama besar terjadi pada malam tanggal 13 sebelum waktu yang dijadwalkan tiba pada malam tanggal 14 malam tanggal 15. Namun, sayangnya, para astronom terhalang dari tanda idrak, sehingga mereka memperkenalkan istilah baru dan menyebutnya bulan perigi. Dan mereka mengetahui dengan pengetahuan tertentu bahwa mereka sedang mengamati dengan kamera CCD, bulan sabit yang lahir dari sebelum gerhana matahari kemudian matahari bertemu dengannya saat itu adalah bulan sabit, maka mereka menyembunyikannya dari dunia karena takut diketahui sebagai tanda idrak Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Jadi bulan memaksa mereka untuk mengumumkan bulan purnama pada malam tanggal 13 bulan itu dan bukan malam hari ke-14 malam tanggal 15 malam pertengahan yang diharapkan di setiap bulan seperti biasanya. Bagaimanapun, penolakan mereka berlanjut sampai Allah membuka mereka dan memindahkan orang-orang di belakang mereka dengan mereka di bulan Ramadan, 1443 Hijriah, jadi dia mengembalikan bulan ke keadaan sebelum tanda idrak, maka bulan memaksa semua ahli astronomi untuk mengakui bahwa bulan bersinar purnama pada hari Sabtu, malam Minggu, dengan kata lain, malam hari ke-15 malam 16 Ramadan, meskipun mereka berpuasa pada hari Sabtu dan sesudah Ramadan, 1443 Hijriah, bulan ke-13 menghilang, dan sampai sekarang masih dalam posisi aslinya seperti sebelum terjadinya tanda-tanda idrak bulan pemberi peringatan selama tahun-tahun berlalu panggilan Mahdi global. Tapi pertanyaan yang muncul untuk semua manusia, kemana perginya bulan pada tanggal 13 bulan lunar? Kami tidak lagi mendengarnya sama sekali, meskipun mereka tidak memasuki bulan yang sah menurut penampakan bulan sabit dengan mata telanjang, dan setelah bulan kembali ke posisi aslinya sejak Ramadan tahun 1443 Hijriah, dan sebagaimana Ramadan tahun itu, tahun 1444 Hijriah. Jadi kami akan mengarahkan pertanyaan kepada Allah Tuhan semesta alam, dan kami meninggalkan jawaban dari Allah dengan firman-Nya langsung dari kitab-Nya yang muhkamat jelas Al-Quran yang agung,
dan aku berkata. Pertanyaan -1, Ya Allah, apakah dalam kitab-Mu ada bulan 19 hari sejak tanggal terlihatnya bulan sabit, atau apakah manusia tidak melihat bulan sabit kecuali setelah 30 malam sejak melihat bulan sabit, lalu melihat bulan sabit? Bulan baru akan ditetapkan untuk seluruh dunia pada malam hari ke-13 malam pertama dari bulan baru, demikian penampakan hilal bulan baru itu terbukti bagi seluruh dunia masing-masing menurut ufuk terbenamnya, ufuk baratnya, setelah berakhirnya jumlah hari bulan sebelumnya, 30 malam, maka hilal baru bulan muncul setelah selesai hitungan bulan yang lalu 30 hari, maka akan dibuktikan penampakan dengan mata telanjang bagi setiap orang yang memiliki mata melihat dengannya. Ya Allah, ajari orang-orang dengan jawaban dari kitab-Mu yang menentukan, Maha Suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jawaban 1, untuk jawaban dari Allah langsung, Allah Ta'ala berfirman. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Pertanyaan 2, oleh karena itu, Tuhanku, menurut fatwamu, tidak ada 29 hari dalam sebulan yang membenarkan fatwamu, hak untuk menyelesaikan jumlah bulan 30 hari dengan melihat bulan Syawal dengan dalil firman-Mu yang Maha Kuasa. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم. Ini berarti melihat bulan sabit dengan mata telanjang setelah menyelesaikan 30 hari, artinya, jumlah bulan adalah 30 hari untuk setiap bulan yang dihitung dari melihat hilal sampai melihat hilal pada bulan baru, dan ada 30 hari di antaranya, jadi kami menambah jumlah hari setiap bulan, sehingga jumlahnya 30 hari. Maha Suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jawaban 2, Allah Ta'ala berfirman. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. Maka Tuhanku,
Ini berarti jumlah bulan adalah 30 malam dari terlihatnya bulan sabit pada malam tanggal 31 malam di bulan baru, sampai sore hari ke-31 malam di bulan baru, berikut dengan bukti firman-Mu. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Yaitu, setiap hari dia memberi makan orang miskin dengan imbalan mengangkat puasa. Ini berarti bahwa 2 bulan berturut-turut adalah tepat 60 hari, masing-masing menurut terbenamnya bulan sabit. Bulan baru terlihat pada petang tanggal 30 dan bukan petang tanggal 29, dengan bukti jumlah hari dari 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Jadi apakah Anda memerintahkan kami untuk mencari bulan sabit dengan teleskop? Atau bahwa bulan sabit baru muncul pada semua orang setelah menyelesaikan standar astronominya, kebenaran dalam kitab, kemudian penampakannya dengan mata telanjang terbukti dengan mudah pada malam hari ke-30 bulan tua, kemudian diikuti dengan melihat hilal bulan baru, sehingga dilihat oleh seluruh dunia dengan mata telanjang. Ini berarti bahwa Anda membuat bulan sabit sebagai waktu yang akurat untuk orang-orang, sehingga mereka melihat bulan baru setiap 30 hari dari bulan sebelumnya, kepada semua orang dengan mata telanjang, bagi mereka yang takut kepada Allah dan memasuki rumah melalui pintu mereka dengan melihat bulan baru. Dan tidaklah bulan sabit dibedakan dengan penampakannya hanya sebagai saksi yang adil menurut pengakuan mereka, membenarkan firman Allah Ta'ala. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Jadi, ya Tuhan semesta alam, karena Engkau telah membuat undang-undang untuk kami tentang agama apa yang telah Anda undangkan untuk Nabi Allah Nuh, damai dan berkah besertanya, dalam arti Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya berpuasa Ramadan dengan melihat hilal dengan mata telanjang untuk semua orang hingga fakta bahwa mereka melihat hilal setelah menyelesaikan standar melihat hilal dengan mata telanjang, dan kriteria yang benar dalam kitab ini adalah setelah lewat 30 hari sejak melihat hilal bulan sebelumnya, maka terlihatnya hilal terjadi karena tidak boleh mereka melihat hilal bulan baru dengan mata telanjang kecuali setelahnya, akhir bulan sebelumnya 30 hari. Itulah kriteria bulan sabit dalam kitab, melihatnya dengan mata telanjang. Pertanyaan 3, wahai Tuhan alam semesta, berapa bulan dalam setahun? Jawaban 3, Allah Ta'ala berfirman. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Dan kami tahu bahwa kami melawan mereka yang melawan kami karena perlawanan dan ketidakadilan mereka, jadi kami tidak ingin menyimpang dari topik. Pertanyaan 4, dan kami katakan, wahai Tuhan semesta alam,
Bagaimana kita menghitung bulan sehingga kita mengetahui jumlah tahun dan perhitungannya dengan ketelitian yang tak terhingga dari kesalahan? Dan jawabannya adalah dari Allah dalam kitab yang muhkam. Jawaban 4, Allah Ta'ala berfirman. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Ya Allah, tambahkan ilmu kami agar kami termasuk orang-orang yang yakin bahwa hari itu dari matahari terbenam hingga matahari terbenam, kemudian melihat bulan sabit dengan mata telanjang. Allah Ta'ala berfirman. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صدق الله العظيم. Tapi ya Tuhan semesta alam, dari manakah hari-hari dihitung? Apakah dari matahari terbit atau dari matahari terbenam ke matahari terbenam sehingga kita bisa melihat bulan sabit? Dan jawabannya ada dalam muhkam kitab yang agung. Allah Ta'ala berfirman. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Oleh karena itu, ya Tuhan semesta alam, Engkau telah mengajarkan hamba-hamba-Mu dalam Al-Quran Agung yang menentukan bahwa hari itu dari matahari terbenam hingga matahari terbenam, masing-masing sesuai dengan ufuk matahari terbenam pada hari itu di ufuk barat, dan bahwa bulan sabit dari bulan baru tidak akan terlihat dengan mata telanjang kecuali 30 hari telah berlalu dari bulan sebelumnya, dan Engkau telah mengajarkan kepada hamba-hamba-Mu bahwa 1 tahun adalah 12 bulan dalam kitab Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka hilal bulan yang baru tidak boleh dilihat dengan mata telanjang sampai angka hari telah berlalu dari bulan sebelumnya 30 hari, jadi bulan pasti 30 hari, dan jumlah bulan dalam 1 tahun adalah 12 bulan, dan setiap bulan adalah 30 hari. Jadi jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari, tidak diragukan lagi dari apa yang kami hitung di dalam kitab dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Oleh karena itu, jumlah hari dalam 1 bulan harus 30 hari, jadi tahun itu harus tepat 360 hari. Karena Nuh Nabi Allah, yang Allah undangkan agama untuknya sebagaimana Allah telah menetapkan untuk para rasul setelah dia, tidak boleh bagi Nuh alaihi salam untuk datang ke rumah-rumah dari belakangnya, jadi dia tidak akan pernah membuat bulan kurang dari 30 hari. Faktanya dia akan menentukan perhitungan bagi umat dengan melihat bulan sabit dengan mata telanjang sebelum kamera CCD, membuat mereka keluar dari cahaya ke dalam kegelapan dengan mengonfirmasi penampakan bulan sabit sebelum matahari terbenam.
meskipun orang tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menyaksikannya setelah matahari terbenam karena kedekatannya dengan matahari dan umurnya belum lengkap sebagai bulan sabit. Dan yang paling aneh sekali adalah konfirmasi pengumuman pembuktian bulan sabit dengan kamera CCD, lalu memasuki awal bulan meski kurang melihatnya secara kasat mata setelah maghrib. Maka umat manakah yang dimurkai Allah atas mereka yang memasuki awal bulan dengan konfirmasi melihat hilal sebelum matahari terbenam padahal tidak melihat hilal setelah matahari terbenam? Begitulah mereka yang memasuki rumah dari belakangnya. Tapi Nabi Allah Nuh takut kepada Allah dan datang ke rumah-rumah dari pintunya dengan melihat bulan baru dengan mata telanjang setelah matahari terbenam. Dan sejak Nabi Allah Nuh alaihi sholatu wasalam tinggal bersama rakyatnya 1000 tahun kecuali 50 tahun, yang berarti 950 tahun, tidak ada tahun kabisat, atau omong kosong seperti yang dikatakan para pendusta. Oleh karena itu, pasti jumlah hari dalam 1 tahun Komariah pasti 360 hari dengan buktinya firman Allah Ta'ala. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم. Ya Tuhan, orang-orang Muslim dan orang-orang kafir menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, yang dengannya saya telah berjuang keras melawan mereka selama 19 tahun. Ya Allah kami, musim panas sakar yang dijanjikan telah datang kepada mereka, kemudian nyala api neraka menambah panas mereka di samping panas matahari musim panas yang biasa, sehingga panas menjadi tidak biasa, sehingga sering saya memperingatkan mereka dan memperingatkan mereka dari mendekatnya planet api sakar ke bumi manusia, maka kebanyakan orang menolak bahkan kafir. Ya Allah kami, aku adalah hamba-Mu, aku bersaksi bahwa janji-Mu dalam kitab-Mu yang menentukan telah datang dengan mendekatnya planet api, mendekati planet manusia sejak diutusnya Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani yang dinanti. Sungguh, dunia mereka telah berakhir dan akhir mereka telah tiba, sementara mereka berpaling dengan lalai, sebagaimana kami beritahukan kepada mereka sejak keterangan penjelasan pertama di bulan yang sama ini, bulan Muharram tahun 1426 Hijriah, sejak 19 tahun yang lalu menurut perhitungan mereka sendiri yang bersesuaian, 2005 Masehi, dan seruanku tidak bertambah kepada mereka melainkan lari, tersesat dan sombong. Ya Allah kami, putuskanlah antara hamba-Mu dan orang-orang di antara hamba-Mu yang berpaling dari seruan kebenaran Tuhan mereka. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, aku telah menjadikan semua hamba-Mu di hadapan-Mu yang jika mereka mengetahui kebenaran dari Tuhan mereka, kesombongan tidak akan membuat mereka berdosa karena mengikuti penyeru kebenaran dari Tuhan mereka. Sesungguhnya Engkau mengetahui hamba-hamba-Mu, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, dan aku tidak akan melepaskan tujuanku dan tujuan tertinggiku, petunjuk bagi semua hamba-Mu, kecuali orang-orang yang membenci keridaan dalam diri-Mu, ya Allah kami, Engkau tahu betapa aku terluka kesakitan, dan berikan pembalasan pada mereka semua. Ya Allah kami, berikanlah pembalasan terhadap mereka, ya Allah kami membuat Engkau melawan tenggorokan mereka, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ya Allah kami, saya bersaksi bahwa neraka telah mengelilingi para penjahat dan telah tiba waktunya, sehingga mereka masih kafir di dalamnya, meskipun mereka sekarang merasakan panasnya neraka,
dan itu akan mengaburkan dari mereka sisi ufuk langit, 4 arah, maka mereka tidak dapat menjauhkan api dari wajah atau punggung mereka karena panasnya dari 4 arah utara, selatan, timur, dan barat. Sesungguhnya neraka mengelilingi 4 arah pada malam melintasnya. Meneguhkan dengan firman Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Mungkin para penanya ingin mengatakan, tunggu, pelan-pelan, hai Nasir Muhammad Al-Yamani, jangan lanjutkan sebelum Anda menjelaskan apa yang Anda maksud dengan kilowatt untuk perjalanan planet Sakar. Kemudian kami menjawab para penanya dan berkata, itu adalah orbit planet pemurnian, Sakar pada orbitnya dari perigi titik terdekat dengan bumi, untuk kembali pada Urjun Al-Qadim di titik terendah perigi, seperti yang ia lakukan dengan yang mengikuti mereka sebelumnya, dan ia bergerak dalam lingkaran orbit dengan jarak 51.840.000.000 kilometer, sebagai berikut, 51.840.000.000 kilometer, berputar dengan kecepatan 1000 km per jam, dia melakukan perjalanan tepat 24.000 km setiap hari, menurut perhitungan hari ini. Sesungguhnya planet pemurnian, Sakar, memiliki kecepatan 1000 km per jam dari jam tangan Anda yang ada di tangan Anda dengan sangat akurat dari kesalahan. Fakta bahwa keliling planet pemurnian, Sakar, adalah 1000 planet bumi, apakah Anda melihat bahwa Anda mampu mengusirnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد وكفى بالله شهيدا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالم بأسره الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. Ya Allah sesungguhnya telah menyampaikan, maka saksikanlah, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah Allah atas seluruh dunia, Al-Imam Al-Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani.